Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Agustina dari Prodi Ilmu Sejarah beserta teman-teman saya, yaitu ada Alika Amalia Hakiki, saya sendiri Elsa Agustina, lalu Iza Zulekha Topani, Dina Purnama Handayani, dan Reisha Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan gagasan kreatif mengenai buku interaktif sebagai media pengenalan kembali permainan tradisional boy-boyan kepada anak-anak. Baik, untuk pembahasan yang pertama mengenai latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Latar belakang. Permainan tradisional Sunda adalah jenis permainan yang berasal dari budaya Sunda. Permainan ini biasanya dimainkan secara turun-temurun dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sunda. Permainan tradisional Sunda dapat dimainkan dari berbagai kalangan, mulai dari usia dini hingga dewasa. Beberapa permainan tradisional Sunda melatih keterampilan motorik dan keseimbangan tubuh. Dalam perkembangannya, permainan tradisional Sunda mengalami penurunan minat karena adanya permainan modern. Dalam hal itu, untuk upaya melestarikannya, ada peran pemerintah dan masyarakat. Kemudian, permainan tradisional Sunda, salah satunya yaitu permainan boy-boyan. Permainan ini dimainkan oleh anak-anak yang terdiri dari dua kelompok yang saling berhadapan di lapangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama ada pentingnya pelestarian permainan tradisional Sunda. Yang kedua ada pelestarian permainan tradisional dengan media buku interaktif. Yang ketiga implementasi gagasan pelestarian permainan tradisional dengan media buku interaktif. Yang terakhir ada langkah-langkah strategis realisasi pelestarian permainan tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pelestarian permainan tradisional. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebudayaan yang beragam. Akan tetapi, dengan keberagamannya tersebut, kini mulai luntur dan bahkan hilang diakibatkan oleh adanya kebudayaan asing yang datang ke negara kita. Di dalam sebuah kebudayaan, tentunya terdapat sebuah unsur budaya, salah satunya adalah permainan tradisional. Oleh karena itu, maka saat ini diperlukannya sebuah pelestarian kebudayaan yang bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional yang mulai terlupakan ini. Pelestarian permainan tradisional merupakan suatu hal yang penting untuk diangkat dalam konteks budaya dan warisan lokal. Dalam hal ini diperlukan beberapa gagasan yang menggambarkan pentingnya pelestarian tradisional. Lalu, apa saja langkah yang harus dilakukan untuk melestarikan permainan tradisional ini? Terdapat beberapa gagasan yang menggambarkan pentingnya pelestarian permainan tradisional. Di antaranya yaitu yang pertama ada melestarikan identitas budaya. Permainan tradisional adalah bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Lalu yang kedua ada mengenalkan generasi muda pada warisan budaya. Dan yang ketiga ada mempertahankan keterampilan tradisional dalam permainan tradisional ini yang melibatkan keterampilan seperti bernyanyi, menari, dan bermain alat musik tradisional. Berbicara mengenai permainan tradisional, maka di sini dijelaskan mengenai salah satu permainan tradisional yang kini banyak anak-anak yang kurang mengetahuinya. Permainan tersebut adalah boy-boyan. Untuk melestarikan permainan boy-boyan yang kini semakin memudar, maka diperlukannya pelestarian terhadap permainan tradisional boy-boyan. Pelestarian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu pertama, pendekatan pendidikan formal. Dapat diterapkan di sekolah untuk memasukkan permainan boy-boyan dalam kurikulum pendidikan jasmani dan olahraga. Guru dapat mengajarkan anak-anak tentang peraturan permainan, teknik bermain, serta nilai-nilai sosial yang terkandung dalam permainan tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan komunitas. Dapat digunakan untuk menggerakkan masyarakat, terutama anak-anak, dalam melestarikan permainan boy-boyan. Ketiga, pendekatan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan permainan boy-boyan kepada generasi muda. Dalam era digital ini, konten edukatif tentang boy-boyan dapat dihadirkan baik dalam bentuk video, aplikasi permainan, atau media sosial untuk meningkatkan pemahaman dan minat anak-anak terhadap permainan ini.
Lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Iza. Baik pemanfaatan media buku interaktif dalam pelestarian permainan tradisional boy-boyan kepada anak-anak. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensi permainan tradisional boy-boyan. Salah satunya berupa buku interaktif yang kreatif dan memiliki fungsi edukatif dapat menjadi salah satu upaya yang tepat. Kita dapat memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan buku interaktif mengenai boy-boyan yang menarik serta mudah diakses untuk anak-anak. Buku interaktif ini dianggap tepat karena selain berisi materi-materi teks, juga mengandung unsur-unsur interaktif yang dapat memicu imajinasi anak-anak. Maka dari itu, gambar-gambar atau ilustrasi-ilustrasi ini menjadi unsur yang sangat penting dalam sebuah buku interaktif. Anak-anak bukan hanya semata-mata diberi pelajaran, namun juga diberi hiburan yang menyenangkan, sehingga mereka tidak cepat bosan dan mau membaca buku interaktif ini hingga tuntas. Melalui buku interaktif ini, dihadirkan sejarah dan aturan dari permainan boy-boyan, sehingga dapat memudahkan proses pengenalan dan pemahaman terhadap permainan boy-boyan. Selain itu, buku interaktif ini juga dapat membantu memperluas jangkauan pengenalan permainan boy-boyan, terutama bagi mereka yang sulit mengakses permainan ini secara langsung karena adanya keterbatasan. Buku interaktif ini memiliki potensi untuk menjadi upaya yang efektif dalam memperkenalkan permainan tradisional boy-boyan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Dalam buku interaktif ini, anak-anak dapat mempelajari informasi-informasi menarik mengenai permainan boy-boyan. Anak-anak juga dapat belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan boy-boyan, seperti sportivitas, kejujuran, dan kerjasama. Untuk materi selanjutnya, mengenai pihak-pihak yang dapat membantu akan disampaikan oleh Rina. Baik, selanjutnya mengenai pihak-pihak yang dapat membantu untuk mewujudkan gagasan kreatif milik kelompok kami. Nah, untuk mewujudkan buku interaktif yang benar-benar dapat diaplikasikan, maka kami memerlukan bantuan dari beberapa pihak. Setidaknya untuk bagian riset data mengenai permainan rakyat dan eksekusi ide yang telah kami pikirkan. Mengenai riset data, hal ini memerlukan bantuan dari banyak pihak sebab beberapa permainan tradisional hanya memiliki sumber tertulis yang sedikit, dan untuk itu diperlukan wawancara langsung supaya mendapatkan informasi yang tersebar secara lisan. Dalam permasalahan ini, kami memerlukan bantuan dari komunitas yang berfokus pada pelestarian permainan rakyat di wilayah Sunda untuk memberikan informasi serta memastikan bahwa proses rekonstruksi ide yang telah kami lakukan akan tepat sasaran dan sesuai dengan aslinya. Nah, melalui proses pencarian, kami telah menemukan komunitas dengan nama Komunitas Hong yang anggotanya merupakan ahli budaya serta praktisi seni yang berpengalaman dalam merawat dan mempertahankan warisan budaya Sunda. Mereka dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai permainan tradisional khususnya boy-boyan yang ada di Sunda, serta memberikan saran dan masukan mengenai bagaimana cara terbaik untuk mengemas informasi tersebut secara menarik dan dimengerti oleh anak-anak. Nah, selain bantuan dari komunitas, dalam proses pembuatan bukunya juga kami memerlukan bantuan dari desainer grafis. Nah, mereka diperlukan untuk mengeksekusi ide kami secara profesional agar hasilnya dapat menarik perhatian anak-anak. Desainer grafis juga dapat membantu dalam membuat tata letak buku yang kreatif serta menghasilkan ilustrasi yang menarik sesuai dengan tema buku yang kami angkat. Selain itu, seorang desainer grafis juga dapat membantu dalam membuat elemen interaktif yang menarik seperti halaman lipat yang bisa dibuka, halaman yang bisa diputar, halaman pop-up, dan masih banyak lagi fitur lain yang dapat membantu meningkatkan pengalaman belajar anak-anak dan membuat mereka lebih tertarik dalam belajar permainan tradisional Sunda khususnya boy-boyan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisya Aulia. Langkah strategis. Salah satu langkah awal untuk mewujudkan gagasan yang telah disusun adalah pembuatan rancangan. Maka dari itu diperlukan beberapa langkah strategis untuk membuat gagasan ini terwujud. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah membentuk tim yang terdiri dari budayawan Sunda. Budayawan Sunda dapat memberikan informasi mengenai data yang mencakup aturan permainan, teknik dasar bermain, skor, dan strategi untuk memenangkan permainan. Lalu ada desainer grafis yang dapat membuat rancangan pola gambar. Dan terakhir ada ahli seni kriya untuk mengeksekusi pembuatan buku edukatif. Langkah selanjutnya adalah eksekusi pembuatan buku edukatif oleh tim yang telah dibentuk. Tim ini bertugas untuk mengeksekusi pembuatan buku edukatif. Dimulai dari pengumpulan data, pembuatan draft, penyiapan bahan yang diperlukan, pembuatan buku, uji percobaan buku, hingga produk buku edukatif berhasil dibuat. Setelah itu, ahli sosial media dapat
melakukan promosi melalui sosial media yang telah disiapkan. Untuk saat ini, masyarakat kebanyakan menggunakan sosial media TikTok, Instagram, dan Twitter. 3 sosial media tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan promosi dengan tujuan menarik perhatian dan minat masyarakat untuk melestarikan permainan tradisional. Dengan pelaksanaan langkah-langkah strategis ini, diharapkan dapat membantu melestarikan permainan tradisional Boboyan dan mengajak masyarakat untuk menghargai dan memperkenalkan kebudayaan Sunda ke generasi penerus bangsa. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai rancangan gagasan kreatif buku interaktif sebagai media pengenalan kembali permainan tradisional boy-boyan kepada anak-anak. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.